Annyeonghaseyo. Selamat datang di episode rekomendasi drama terbaru dari Netflix yang akan tayang di 2023. Kali ini, aku mau membahas beberapa drama terbaru yang akan tersedia di Netflix di tahun 2023 ini yang worth it banget buat kalian masukin ke watchlist dan kalian tunggu, dan kalian gak bakal nyesel kalau nunggu drama-drama ini ya guys. Ada banyak pilihan yang bisa kalian tunggu, dan dari genre romantis hingga genre thriller. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai rekomendasinya. Yang pertama ada Love to Hate You, menceritakan tentang seorang perempuan dan laki-laki yang tidak percaya dengan cinta. Yomiran merupakan seorang pengacara yang tak mau kalah dari laki-laki. Dia termasuk kategori perempuan yang mandiri karena dia bisa melakukan banyak hal dan tidak takut dengan apapun. Lalu ada Nam Kang-ho. Dia merupakan seorang aktor papan atas Korea yang terkenal dengan sifat romantisnya. Nam Kang-ho ini mampu menarik perhatian banyak orang melalui kepribadian dan pemikirannya. Walau dia dikenal sebagai orang yang romantis, tetapi dia tidak bisa percaya pada perempuan seutuhnya. Lalu ada Black Knight. Black Knight ini menceritakan dunia pada tahun 2071 ketika udara tercemar dan orang-orang mengandalkan masker respirator untuk bernafas. Hanya 1% umat manusia yang selamat dan stratifikasi sosial yang ketat diterapkan di semenanjung Korea yang tandus. Para kurir memainkan peran penting dalam sistem ini, dan bagi para pengungsi, menjadi kurir adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan, Black Knight ini menceritakan kisah seorang kurir legendaris 5-8 yang memiliki keterampilan tempur luar biasa dan pengungsi Seoul yang bermimpi mengikuti jejaknya. Cerita ini menarik perhatian karena premis kreatifnya yang menafsirkan ulang pro familiar. Dalam hal ini, kurir menjadi kelompok unik yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umat manusia. Yang ketiga ada Celebrity. Celebrity ini menggambarkan realitas kehidupan para pesohor yang glamor dan kompetitif, seperti halnya yang dialami Soari saat dia terjun ke dunia yang identik dengan kekayaan ini. Soari ini berjuang keras menjadi selebritas paling seksi terbaru di dunia influencer Seoul yang bergelimang kemewahan sekaligus skandal. Lalu yang keempat ada Mask Girl. Drama ini akan menyoroti kisah seorang pegawai biasa yang bernama Kim Mo-mi yang tidak percaya diri dengan penampilannya. Setiap malam, Kim Mo-mi menutupi wajahnya dengan topeng saat bekerja sebagai Internet Broadcasting Jockey (PJ). Kisah hidup Kim Mo-mi ini sangat bergejolak. Lalu, Kim Mo-mi ini berubah penampilannya sampai tidak bisa dikenali. Ju Oh-nam sebagai karakter yang juga merasa rendah diri. Dia memiliki salah satu kegembiraan, yaitu menonton siaran internet dari Kim Mo-mi. Dan Ju Oh-nam ini juga menyimpan perasaan naksir sepihak kepada Kim Mo-mi. Yang kelima ada DP2. DP atau Desert Pursuit, sebuah unit angkatan darat yang melacak para tentara yang mangkir dari kewajibannya. Musim pertama serial DP ini mengisahkan seorang tokoh bernama Jun-ho, yakni tentara yang ditugaskan di unit DP karena kejelian dan kegigihannya. Dalam menjalankan tugas menghadapi berbagai kasus desertir militer, dia ditemani dengan senior bernama Han Ho-yeol, kopral unit penahanan desersi yang berjiwa bebas dan terlihat tidak memiliki ambisi. Dia kerap memberi pengetahuan investigasi kepada Jun-ho, sehingga keduanya bakal menampilkan kerjasama tim yang hebat.
DP2 ini akan mengisahkan tentang kelanjutan kehidupan dan perjuangan pasukan militer Angkatan Darat dari unit DP. Lalu ada A Time Called You. Drama ini merupakan remake dari drama Taiwan Someday or One Day yang juga tayang di Netflix. Drama ini menceritakan kisah Han Joon-hee yang secara tiba-tiba kembali ke tahun 1998 dan bertemu Nam Si-hyun. A Time Called You ini akan berlatar tahun 1998 sampai 2023 dengan genre time sleep romance. Han Joon-hee merindukan kekasihnya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba, Han Joon-hee kembali hidup di tahun 1998 dan bertemu dengan Nam Si-hyun yang sangat mirip dengan mendiang pacarnya. Namun, meskipun memiliki wajah yang sama, karakter mereka ini sangat bertolak belakang. Lalu yang ketujuh ada Song of the Bandit. Song of the Bandits ini akan berlatarkan tahun 1920-an pada masa penjajahan Jepang. Lee Yoon berasal dari militer Jepang. Dia meninggalkan segalanya dan melakukan perjalanan ke Gando. Di sana, Leon menjadi pencuri untuk melindungi tanah dan penduduknya. Yang kedelapan ada Kyungsong Creature. Drama ini berkisah tentang sekumpulan orang yang akan bertarung melawan berbagai makhluk mengerikan yang lahir dari keserakahan manusia. Jang Tae-sang, kepala pasar dagang Golden Jade House, sekaligus orang terkaya di Gyeongsang yang memiliki koneksi yang sangat luas. Tae-sang ini dikenal gemar mendahulukan uang dibanding keadilan. Tapi, situasi berubah ketika dia bertemu dengan Yoon Chae-ok dalam penyelidikan orang-orang yang hilang. Yoon Chae-ok alias seorang pemburu hadiah yang lihai menemukan orang hilang, bahkan mereka yang sudah meninggal. Chae-ok ini bermata tajam dan mampu bertahan hidup berkat pengalaman masa kecilnya yang sulit saat menjalani Manchuria dan Shanghai bersama ayahnya. Yang kesembilan ada Duna. Drama ini menceritakan tentang percintaan antara mantan idol terkenal bernama Lee Duna dan mahasiswa baru Lee Won-jun yang tidak sengaja keduanya tinggal bersama. Lee Duna ini merupakan vokalis utama dari girl band bernama Dream Suite yang terkenal. Saking populernya, Duna selalu disebut-sebut sebagai center atau member yang paling tenar dari yang lainnya. Namun, di tengah kepopulerannya itu, tiba-tiba Duna memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan. Kemudian, Duna berpindah tempat di dekat universitas, sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaan idol populer ini. Sampai keberadaannya ini diketahui oleh seorang mahasiswa bernama Lee Won-jun yang tinggal tepat di lantai bawah apartemen barunya. Sedangkan Lee Won-jun ini, dia adalah karakter yang sangat polos dan ceria dengan bergaya casual ala mahasiswa yang menggambarkan perannya dengan kuat. Keduanya memiliki karakter utama yang memiliki kehidupan latar belakang yang berbeda dan juga pribadi yang berbeda. Yang ke-10 ada Goodbye Earth. Goodbye Earth ini berkisah tentang kepanikan manusia ketika bumi terancam hancur karena dihantam asteroid dalam 200 hari ke depan. Jin Se-kyung merupakan guru sekolah menengah di kota Wonchon. Dia belajar mengenai akhir dunia yang akan datang. Se-kyung ini memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan dia beralih melakukan pekerjaan secara sukarela di divisi anak dan remaja di balai kota. Melalui pekerjaan barunya, dia berjuang untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya. Se-kyung ini memiliki pacar bernama Yoon Sang.
yang bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Bioteknologi Amerika Serikat. Setelah berita akhir dunia muncul, dia kembali ke Korea Selatan untuk menemani sang pacar. Yang ke-11 ada King of Duran, menceritakan Gu Won, anak dari keluarga konglomerat yang menjalankan King Group, perusahaan yang membawahi bisnis hotel, maskapai penerbangan, dan perusahaan distribusi. Dia dikenal sebagai pria yang cerdas dan mempesona, tetapi tidak pandai berkencan. Gu Won ini harus berjuang untuk menjadi pewaris King Group. Di sisi lain, ada Chon Sarang. Dia merupakan seorang pegawai King Hotel yang murah senyum. Karena itu, Chon Sarang kemudian mendapat julukan Smile Queen. Berkat senyum manis serta pelayanan yang baik, Chon Sarang yang sebelumnya bekerja sebagai resepsionis kemudian mendapat kesempatan untuk dipromosikan ke King Dulan. Namun, kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Gu Won yang juga merupakan penerus King Hotel. Yang ke-12 ada Destined with You. Drama ini menceritakan kisah cinta seorang wanita yang mendapatkan buku terlarang yang disegel 300 tahun yang lalu dan seorang pria yang menjadi korban dari buku terlarang. Dia adalah seorang pengacara yang tampan, cerdas, dan populer. Dia terseret dalam serangkaian kejadian tak terduga karena kutukan menakutkan yang diturunkan dari era Joseon. Lalu ada Lee Hong-ju, seorang pegawai negeri yang ramah yang secara mengejutkan tidak populer di kalangan pria. Jang Shin-yu menemukan pekerjaan di kota Onju sebagai pengacara untuk tetap dekat dengan Lee Hong-ju usai dia menemukan kotak kayu di dalam kuil di Gunung Onju dengan dokumen terlarang di dalamnya. Terima kasih buat yang udah nonton episode rekomendasi drama terbaru dari Netflix yang akan tayang di 2023 versi C_Drakor. Kami harap kalian menikmati rekomendasi yang kita berikan dan menemukan drama yang sesuai dengan selera kalian di Netflix, dan drama-drama ini bisa kalian masukin ke daftar list kalian dan kalian bisa nunggu dulu ya buat rilisnya. Dan buat kalian yang mau request rekomendasi tentang drama apapun, tentang genre apapun, atau tentang siapapun, atau mau rekomendasi drama tentang aktornya atau aktrisnya juga boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Jangan lupa buat selalu nonton episode selanjutnya dari channel C_Drakor untuk mendapatkan rekomendasi terbaru lainnya. Happy watching, 그리고 안녕!